Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sekarang ini, kita akan membahas tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar dan bagaimana penerapannya di kelas. Nah, untuk teori-teori belajar yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, ada teori behavioristik, ada teori sosial kognitif, kemudian ada teori konstruktivisme. Yang pertama kita bahas teori behavioristik. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori ini. Yang pertama, menurut Ivan Petrovich Pavlov, itu belajar adalah suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian, Edward Lee Thorndike itu mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Kemudian, Bruce Frederick Skinner itu mengemukakan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu oleh subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini kita garis bawahi ada kata-kata stimulus dan respon. Stimulus itu merupakan apa saja yang dapat merangsang proses belajar, itu dapat berupa pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Nah, stimulus ini diberikan oleh seorang guru. Kemudian untuk respon, respon itu adalah suatu reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik saat belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Nah, dari respon ini nanti akan diperkuat dengan pemberian penguatan oleh seorang guru. Penguatannya bisa dalam bentuk penguatan positif atau penguatan negatif. Kemudian, yang penerapan teori behavioristik. Untuk penerapannya, yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi-instruksi. Yang ketiga, jika terdapat kesalahan baik dari materi maupun peserta didik, itu guru harus segera memperbaikinya. Kemudian yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan pada peserta didik. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru harus mampu memberikan reinformance atau penguatan, baik penguatan positif maupun penguatan negatif. Kemudian, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori sosial kognitif. Nah, ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan dan peniruan. Berikut adalah ada bagannya. Di sini menurut teori kognitif sosial Bandura itu adanya hubungan antara perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan. Nah, di sini antara perilaku, kognitif, dan faktor lingkungan itu saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Dan faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Nah, untuk penerapan teori sosial kognitif di kelas itu yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang telah diajarkan. Yang ketiga, membantu siswa dalam menemukan solusi yang baru. Kemudian yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide-ide dari yang dirasakan. Kemudian yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi. Dan yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa. Kemudian, kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori konstruktivisme. Di sini dikemukakan oleh si Jean Piaget, itu katanya pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman.
Kemudian, teori belajar menurut Vygotsky itu adanya interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya. Dan untuk penerapan teori konstruktivisme ini, itu yang pertama, guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk meresponnya. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam diskusi. Yang kelima, guru menggunakan materi-materi yang interaktif. Dan yang keenam, siswa terlibat dalam menyusun prediksi dan hipotesis. Nah, selanjutnya ini merupakan model-model pembelajaran konstruktivisme. Di sini ada 5. Yang pertama ada kontekstual, kooperatif, inquiry, berbasis project, dan problem-based learning. Yang pertama itu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini, itu konsep belajarnya itu membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata bersiswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya itu dengan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang kedua itu model pembelajaran kooperatif. Untuk model pembelajaran ini menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Nah, model pembelajaran kooperatif ini itu menuntut adanya kerjasama antar siswa dalam proses pengerjaan tugas secara berkelompok. Nah, untuk yang ketiga itu ada model pembelajaran inquiry, itu metode belajar yang pada prinsipnya itu mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses pembelajaran. Kemudian, yang keempat ada model pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajarnya, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya itu dapat menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Dan yang terakhir di sini ada PBL atau Problem Based Learning, itu pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa itu untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompoknya untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analitis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber belajar yang sesuai. Nah, berikut merupakan beberapa persoalan yang ada di kelas. Di sini ada seorang anak bernama Tania, umur 7 tahun, memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, mengenal karakteristiknya, itu yang pertama, usia 7 tahun itu masih dalam tahap praoperasional, dan dia belum menggunakan logika untuk berpikir, serta masih mempresentasikan dunia itu melalui kata-kata atau gambar-gambar. Dan anak pada usia ini itu masih suka pujian dan sulit untuk fokus. Nah, untuk tindakan menanggulangi masalah ini, itu yang pertama menggunakan teori belajar behavioristik. Yang kedua, itu melakukan pendekatan ke anak itu dalam bentuk bicara dari hati ke hati. Tanyakan pada anak dengan lembut dan penuh kasih sayang apa aja kesulitan yang dihadapi dan tanyakan apa saja materi yang disukai dan tidak disukai. Kemudian memberikan pujian atas pencapaiannya. Dan yang terakhir memberikan penguatan di setiap kegagalannya. Nah, pujilah usahanya meski tak tahu apakah hasilnya itu akan sesuai atau tidak. Hal ini dapat memotivasi anak agar tetap rajin belajar dan tetap optimis untuk menghadapi ujian selanjutnya. Nah, untuk kasus yang kedua, di sini ada Samuel yang usianya 10 tahun, itu mampu bekerja keras untuk menjaga harga dirinya dan pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal. Nah, karakteristik anak umur 10 tahun, di sini yang pertama, masih dalam tahap operasional konkret, dan yang kedua, itu masih butuh pengakuan atas potensinya. Yang ketiga, sudah dapat berpikir secara logis. Yang keempat,
belum bisa memecahkan suatu problem-problem yang abstrak. Yang kelima, suka berkelompok. Dan yang keenam, belum bisa menerima aturan. Nah, untuk tindakan guru yang tepat atas kasus ini, yang pertama memberikan motivasi agar selalu berpikir positif dan harus disertai dengan sikap sabar dan sikap siap menerima kegagalan yang terjadi dan juga bersiap untuk menghadapi rintangan-rintangan dalam mencapai impiannya. Kemudian yang kedua, membangun hubungan emosional positif. Yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap tindakan positif yang dilakukan. Dan yang keempat, memberikan pengertian bahwa rasa takut gagal adalah suatu pemikiran atau emosi yang bersifat negatif, yang membuat seseorang itu tidak akan berkembang dalam hidupnya. Kemudian untuk kasus yang ketiga, di sini ada Sandra, usia 13 tahun, yang tenang di kelas dan suka meremehkan keterampilan orang lain. Nah, untuk karakteristik anak usia 13 tahun, itu masih di tahap operasional formal, dia sudah mampu berpikir secara abstrak, sudah mampu berpikir kreatif, dan sudah mampu membayangkan hasil dari sebuah tindakan tertentu. Nah, untuk tindakan guru yang tepat, di sini yang pertama, membangun hubungan positif dengan Sandra, seperti memahami perspektif dan berempati terhadap perasaannya. Yang kedua, mengajak Sandra untuk berbicara terbuka tentang sifat sombongnya dan menceritakan bagaimana pengaruhnya terhadap dirinya sendiri dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang ketiga, merenungkan dan mengenali nilai-nilai positif seperti rendah hati, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian untuk kasus yang keempat, ada Robert, anak berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Nah, di sini kita sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya lagi. Untuk karakteristik anak berusia 16 tahun, itu masih di tahap operasional formal. Yang kedua, dia sudah mampu berpikir secara abstrak. Yang ketiga, sudah mampu melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat, mengerti dan memahami peran orang dewasa. Nah, tindakan guru yang tepat di sini yang pertama, menanyakan kepada Robert tentang keinginannya dan cita-citanya dengan gaya bicara yang nyaman, seperti teman, sehingga Robert itu tidak sungkan untuk bercerita. Kemudian yang kedua, memberikan pengertian kepada Robert bahwa ia harus memperjuangkan masa depannya sendiri, karena manusia harus bisa menghidupi dirinya sendiri di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, itu menjalin komunikasi dengan bibinya. Nah, mungkin demikian pemaparan dari hasil diskusi kami mengenai teori belajar dan penerapannya di dalam kelas. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk menjadi guru yang profesional.